Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin ikhwati fillah jamaah Masjid Agung Garut yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, para netizen melalui akun media sosial manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah atas hidayah, rahmat, karunia dari Allah kita bisa berjumpa dengan mengangkat tema menjaga ukhuwah Islamiyah. Ikhwati fillah, ukhuwah Islamiyah itu anugerah, hadiah dari Allah. Hadiah atas apa? Atas iman dan kemuliaan akhlak yang kita miliki. Asal kita menjaga dua ini, imannya benar, tauhidnya lurus, akidahnya kuat, diaplikasikan dalam bentuk kemuliaan akhlak, dijamin ukhuwah Islamiyah terbentuk dan terjaga. Karena apa? Karena yang menyatukan hati-hati kita bukan kita, tapi Allah. Walaupun kita berupaya maksimal untuk bersatu, mengeluarkan harta sebanyak apapun untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah, tapi kalau Allah tidak menyatukan hati kita, kita tidak akan bersatu. Allah menyatakan, wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Surah Al-Anfal. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan seluruh harta di muka bumi sebagai dana persatuan, kamu tidak bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi terwujudnya persatuan dan kesatuan, ukhuwah dan Islamiyah itu hadiah dari Allah. Siapa yang akan disatukan oleh Allah hatinya? Adalah mereka yang imannya kuat, akidahnya lurus, tauhidnya benar, lalu diaplikasikan dalam bentuk akhlak yang mulia. Baru Allah akan satukan. Ya. Ukhuwah lahir dari cinta kepada sesama muslim. Dari cinta ini lahir kemuliaan akhlak, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling memperhatikan, saling melepaskan saudaranya dari kesulitan, saling menyenangkan, membahagiakan, saling memudahkan urusan orang lain. Nah, semuanya itu lahir dari cinta kepada sama mukmin, dan cinta ini lahir dari iman. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu
Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian tidak bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kunci masuk surga iman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Jadi iman melahirkan rasa cinta. Kenapa? Karena iman melahirkan kesadaran bahwa sesama beriman itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin dengan mukmin itu hanyalah bersaudara. Kepada saudara wajib tuh ada rasa cinta, nggak boleh ada rasa benci, dengki, iri kayak begitu. Wajib memiliki rasa cinta kepada sesama mukmin karena saudara. Nggak ada rasa cinta, nggak ada iman. Tadi dikatakan wala tu'minu hatta tahabu. Kalian nggak dikatakan iman sebelum kalian saling mencintai. Aplikasi iman adalah rasa saling mencintai dengan sesama. Kalau ada rasa cinta, dia akan melakukan hal yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Itu wujud iman. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi minal khair. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia kalau cinta kepada sesama pasti akan mengatakan hal yang terbaik, yang terenak untuk saudaranya. Itu aplikasi iman. Sebelum itu tidak dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum. Karena itulah maka menjaga ukhuwah Islamiyah dengan cara satu, ufuk iman. Apa hubungannya iman dengan ukhuwah Islamiyah? Iman melahirkan rasa cinta, cinta melahirkan kebaikan terhadap orang-orang yang kita cintai. Jadi erat hubungan antara iman dengan cinta kepada sesama itu erat sekali. Gak ada cinta, gak ada iman. Ada cinta, pasti ada iman. Cinta kepada sesama itu wujud nyata dari keimanan. Pupuk keimanan, lahir kesadaran sesama mukmin beriman itu saudara. Kesadaran bahwa semua yang beriman saudara melahirkan rasa cinta. Nanti rasa cinta ini melahirkan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Karena itu tidak heran bila baik Allah Azza wa Jalla Al-Quran, Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengiming-imingi, mensupport, ngabibita agar kita ini mencintai sesama dengan pangbibita yang luar biasa. Agar kita ini punya rasa cinta, gak ada rasa benci kepada sama, dibibita kita teh. Apa saja pangbibitanya itu? Pertama, siapa yang mencintai sesama mukmin, dia akan dicintai oleh Allah. Al jaza'u min jinsil. Balasan diberikan sesuai kunaon itu. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita mencintai orang lain, balasannya Allah mencintai kita. Dan itu diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya Nabi SAW menyatakan Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Haqqat mahabbati
lil mutahabina fiyya, pasti akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Janji Allah, dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah janji siapa yang saling mencintai akan memperoleh kecintaan dari aku. Dicintai oleh Allah tuh. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula zara akhon lahu fillah. Ada seseorang yang menziarahi saudaranya karena Allah di kota lain. Farsalallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada orang itu. Malaikat itu berupa orang. Lalu malaikat ini bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Orang ini menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya mau berziarah ke saudara saya, si fulan tuh di kota itu. Kamu punya urusan bisnis? Enggak. Kamu bawa oleh-oleh makanan untuk dia? Enggak. Falima. Terus untuk apa kamu ziarah? Untuk apa kamu berkunjung kepada dia? Orang ini menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku mencintai dia karena Allah. Jadi satu-satunya alasan orang ini berziarah karena cinta. Cinta menimbulkan kerinduan, ingin bertemu gitu ya, atas dasar iman. Malaikat ini berkata, innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaan kamu kepada saudaramu karena Allah. Jadi Allah sengaja mengutus malaikat untuk memberitahukan Allah cinta dia. Kenapa alasannya? Karena dia mencintai saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Lihat, al-jaza min jinsil amal. Dan ini motivasi yang besar. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai sesama mukmin. Makin gede cinta kita kepada sesama mukmin, makin besar cinta Allah kepada kita. Ini pangbibita yang pertama nih. Pangbibita kedua. Orang yang mencintai sesama mukmin di akhirat akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Ketika semua orang kepanasan, kita kan sering membahas kiamat ya. Kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari dekat, kita berkeringat, terendam oleh keringatnya. Menderita semuanya, merasa takut semuanya, merasa kepanasan semuanya. Cuma ada beberapa golongan yang merasa aman di tengah orang-orang yang ketakutan, merasa nyaman di tengah orang-orang yang kepanasan, merasakan keteduhan, kesejukan di tengah orang-orang yang tidak merasakan hal itu. Salah satu di antara orang yang seperti itu adalah orang yang ketika di dunianya ini saling mencintai karena Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Allah akan menaungi mereka pada hari kiamat yang saat itu tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Kita nggak akan membahas 7-7-nya, panjang teuing. Nanti habis untuk itu materinya, padahal bukan itu. Cuma salah satu di antara 7 golongan ini adalah rajulan tahaba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi.
Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena ini cinta imani, bukan cinta syahwat, bukan sebagai dalil untuk cinta sejenis, bukan. Ini cinta imani. Dua orang saling mencintai, berpisah, bertemu, semuanya karena Allah. Itu akan dinaungi itu. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah pada hari kiamat berfirman, Aina mutahabbina fiyya al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang dahulu saling mencintai karena aku? Mana? Ditanya, pada hari ini aku akan naungi mereka. Di bawah naunganku yang tidak ada naungan lain pada hari ini kecuali naungan aku. Lihat istimewanya orang yang saling mencintai karena Allah, di akhiratnya juga dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Ini pangbibita kedua. Ketiga, masih di akhirat. Di akhirat nanti Allah akan menyediakan tempat duduk. Di satu riwayat kursi-kursi istimewa. Di riwayat lain mimbar-mimbar yang bercahaya. Dua-duanya sama, mimbar tempat duduk, kursi juga tempat duduk. Sebagaimana berkata Nabi SAW, tunsabu li ta'ifati minan nas karasiyu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan disiapkan beberapa kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaumun, di atas kursi-kursi itu ada satu kaum. Kursi itu ditempati oleh beberapa orang. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatul badr. Wajah mereka itu sumringah bercahaya seperti bulan pada malam purnama. Itu mencerminkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, keceriaan. Bercahaya wajah itu seperti bulan di malam purnama. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada wassolihun, tapi para nabi, para syuhada, para solihin merasa kabita dengan kedudukan mereka. Jadi ada orang-orang istimewa pada hari kiamat nanti itu. Para sahabat penasaran, ini siapa? Dan kabita ingin seperti itu. Maka mereka bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Tolong terangkan sifat-sifat mereka kepada kami ya Rasulullah. Dijawab, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutanasiruna fillah. Ternyata mereka itu bukan tukang tahajud, tukang saum, tukang zikir, tukang baca Quran, bukan. Tapi mereka orang-orang yang ketika bermuamalah, bergaul dengan sesamanya super baik. Mereka memiliki 5 sifat. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah tuh. Kedua, mereka orang-orang saling mujalasah, bergaul karena Allah juga. Ketiga, mereka orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Keempatnya, mereka orang-orang saling mutazawiruna fillah, saling mengunjungi karena Allah. Dan terakhir, humul mutanasiruna fillah, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah, saling bantu. Ini 5. Dan 5 ini wujud iman. Imannya diaplikasikan dalam bentuk bagusnya muamalah dengan sama mukmin, saling mencintai, saling
bergaul, saling menasihati, saling mengunjungi, saling menolong, saling membantu karena Allah. Ini orang istimewa ketika di dunia. Akan diistimewakan pula oleh Allah di akhirat dengan diberi kursi-kursi yang istimewa tadi. Ini iming-iming ketiga. Agar kita terdorong saling apa? Saling mencintai. Keempat, orang-orang yang mencintai sesama mukmin adalah manusia terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka hamba-hamba dengan amal terbaik, amal yang paling dicintai oleh Allah. Pantas mereka juga menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Rasa cintanya tadi dikatakan diaplikasikan dalam bentuk selalu ingin membahagiakan orang lain. Selalu membantu, selalu menolong, selalu melepaskan orang lain dari kesulitan, selalu memudahkan urusan orang. Kalau ada aib yang terlihat dalam diri saudaranya ditutup, dirahasiakan, tidak dibongkar tuh. Itu wujud rasa cinta yang nyata tuh. Orang seperti itu ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah kepada seseorang salah satunya dilihat dari seberapa hebat kebaikan dia kepada orang lain. Seberapa besar manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Menolong, memberi manfaat dengan harta, tenaga, dengan pikiran, dengan nasihat, dengan ilmu, memberikan kebahagiaan. Itu manfaat yang paling besar bagi orang lain. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna ahabba ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba Allah yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Oh, kedudukan. Jangankan orangnya, benda aja kagencet mah protes. Ini tadi terduduki kagencet, meureun protes jadi rep-repan. Baru benda mati itu, apalagi orang. Makanya jangan ngegencet orang lain. Cintai orang lain dengan cara bahagiakan mereka. Kata Nabi SAW, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Wa ahabul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling Allah cintai adalah membahagiakan orang lain, memasukkan kebahagiaan kepada hati sesama muslim, au takshifu anhu kurbatan, atau melepaskan mereka dari kesulitan, au taqdi anhu dainan, melunaskan hutang mereka, au tatradu anhu ju'an, menghilangkan kelaparan dari diri mereka, dibantu dikasih makanan. Ini amal yang paling dicintai. Dan itu merupakan wujud nyata dari cinta kita kepada sesama mukmin. Ternyata karena menolong, membantu, membahagiakan orang lain itu wujud cinta kepada Allah, wujud cinta kepada sesama mukmin karena Allah, dan cinta mukmin kepada sesama mukmin itu merupakan wujud iman. Pantas bahwa amal tersebut amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai besarnya pahala menyenangkan sesama muslim,
Oleh Nabi SAW dikatakan di akhir hadis ini, fawallahi li an amshiya ma akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi, jangankan di Masjid Nabawi, iktikaf di Masjid Agung Garut sebulan, pahalanya gede bingit, besar pisan. Ini di Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Apa kata Nabi SAW? Aku lebih suka menolong saudaraku daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Makna ahabbu ilayya aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya. Kenapa? Menolong sesama mukmin itu lebih gede pahalanya daripada iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Ada sebuah kutaib ya, kitab kecil dengan judul Utruk Atharon Qablar Rahil. Artinya tinggalkan jejak sebelum kita berangkat, sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita mati, tinggalkan jejak. Makna jejak di sini amal jariah. Sebelum kita mati, tinggalkan amalan yang pahalanya ngalir terus. Ternyata salah satu pahala yang ngalir terus adalah disebut amal muta'addi. Ada 2 jenis amalan. Dilihat dari manfaat dari amalan ini. Pertama, amalan yang qasir. Qasir itu amalan yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri saja. Contohnya apa? Salat, saum, dan yang sejenisnya itu amal qasir. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat, hanya orang yang saum. Yang lain nonton sholat, nonton saum, gak ada pahalanya tuh. Gak ada manfaat sholat seseorang kepada orang lain, hanya untuk dirinya. Kedua, pahalanya itu hanya diperoleh selama dia melakukan amalan tersebut. Seperti sholat. Sholat begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, beres sholat putus pahala sholat. Saum begitu maghrib buka, tidak saum lagi, putus pahala saum. Tidak terus mengalir, tidak. Jadi qasir itu terbatas itu 2. Pertama, manfaat, pahalanya hanya untuk diri sendiri, orang lain nggak dapat pahala. Kedua, hanya memperoleh pahala selama mengamalkan amalan itu. Itu amalan qasir. Kedua, amal muta'addi. Amal muta'addi mah amalan yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Seperti apa? Ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu. Infak, sedekah, menolong orang, membahagiakan orang, itu disebut amal muta'addi. Kenapa? Pertama, manfaatnya untuk orang banyak, untuk orang lain. Yang kedua, pahala dari amal muta'addi ada yang mengalir terus. Infak, sedekah, umpamanya ada pondok yang mau membebaskan tanah untuk pesantren, madrasah, masjid. Kita infak di sana. Dibikin masjid, dibikin kelas, dibikin asrama. Setiap kali masjid, asrama, kelas itu dipakai belajar, orang-orang yang belajar, gurunya yang mengajar dapat pahala.
Siapa lagi yang dapat pahala? Yang nyumbang tanahnya, yang nyumbang uang untuk pembangunannya, yang menyumbang semua fasilitas belajar mengajar. Dapat tuh pahalanya. Orangnya sudah mati, tapi yang diinfakannya masih manfaat, ngalir terus tuh. Itu amal muta'addi itu. Manfaatnya bagi orang banyak dan mengalir terus sampai kiamat. Karena itu amal muta'addi lebih diburu oleh para ulama zaman baheula daripada apa? Daripada amal qasir. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu suatu saat sedang iktikaf Ramadan di Masjid Nabawi. Datang orang kepada Hasan minta bantuan. Yang menyebabkan Hasan ini harus keluar dari masjid. Kalau keluar dari masjid sedang i'tikaf, batal apa tidak i'tikafnya? Batal. Dia keluar. Membantu orang itu. Batal i'tikafnya. Para i'tikaf pahalanya, Masya Allah. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Ditanya, kenapa engkau batalkan i'tikafmu? Beliau menjawab, karena aku mendengar kakekku. Siapa kakeknya? Nabi SAW menyatakan, li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra. Kalau aku keluar, berjalan bersama saudaraku untuk membantu kebutuhan dia, lebih aku sukai, maknanya lebih gede pahala daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jadi lebih memilih ini. Karena apa? Amal muta'addi. Contohnya belajar ilmu, mengajarkan ilmu, termasuk membantu orang, termasuk infak sedekah. Saya yakin semua jamaah di sini kabita ya dengan amal muta'addi. Makanya belajar mengajar, membantu banyak orang. Infak dan sedekah tuh di Garut ini ada proyek itu tuh. Ma'had Safira lagi membebaskan budak, lagi membebaskan tanah. Ada 15.000 meter tuh ya. Masa orang Garut tidak kabita? Haruslah kabita ya. Itu untuk tabungan kita di akhirat. Mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Tuh Ma'had Safira bangunan sekarang sudah jadi, sebagian dipakai belajar, menghafal, dipakai baca Al-Quran, dipakai zikir-zikir. Itu pahalanya ngalir juga kepada orang yang infak dan sedekah berupa tanahnya, bangunannya, uangnya, semua fasilitasnya. Dianya mungkin tidur, dianya ongkang kaki, nangkep harigu, nanggai gado, ucang angge. Dalam ucang anggenya, dalam nangkep harigunya, dalam nanggai gadonya, dia dapat pahala. Bukan pahala dari santainya, tapi pahala dari apa? Dari sumbangan yang kemudian dipakai ibadah oleh orang lain. Ngalir terus tuh. Itulah yang menyebabkan amalan muta'addi lebih diburu oleh para ulama daripada amalan qasir. Nah, ikhwah sekalian coba lihat. Jadi keutamaan mencintai sesama yang lalu diaplikasikan. Dalam bentuk apa? Menolong. Dalam bentuk apa? Membantu. Dalam bentuk melepaskan orang lain dari kesulitan. Dalam bentuk memudahkan urusan orang, membahagiakan orang lain. Itu wujud rasa cinta dan itu memiliki keutamaan dan pahala yang luar biasa. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang kedua, cara menjaga ukhuwah yang kedua. Yang pertama tadi kan pupuk iman. Dengan memupuk iman, maka rasa cinta kita kepada sesama mukmin akan semakin besar. Yang kedua, berikan kepedulian, perhatian, bantuan kepada sesama mukmin. Karena apa?
Karena ini menimbulkan feedback, timbal balik dari orang yang kita bantu, dari orang yang kita tolong, dari orang yang kita perhatikan, yang kita pedulikan, ada timbal balik tidak hanya di dunia sampai di akhirat. Pertama, orang yang menolong orang lain, Allah akan tolong dia dunia akhirat. Orang yang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Orang yang melepaskan orang lain dari kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata Nabi SAW, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan-kesulitan dunia, apapun bentuk kesulitannya, kita bantu, kita lepaskan dia dari kesulitan itu, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Terus, man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Kita banyak aib. Kalau aib kita diketahui oleh orang, malu apa tidak? Bukan hanya malu, bingit malunya. Kata orang Garut mah, wiwirang di kolong catang. Makna wiwirang itu ya aibnya terbongkar sehingga malu gitu. Semua orang tidak ingin aibnya dibongkar. Jangan bongkar aib orang. Rahasiakan aib orang, Allah akan tutup, akan rahasiakan aib kita. Makanya pantas apabila Allah Azza wa Jalla melarang kita tajasus. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka, suudzon. Jangan suudzon ke orang. Wa la tajassasu, jangan tajassus. Tajassus nyari-nyari kesalahan orang, dikorek-korek. Setelah ketemu diomongin, gibah. Jadi 3 hal ini berkaitan. Suudzon, tajasus, gibah ini mata rantai yang berkaitan. Karena suudzon, buruk sangka, kan baru prasangkanya, belum pasti. Dicari ini datanya, prasangka saya benar nggak dia melakukan keburukan. Dicari, dikorek-korek, tajasus namanya. Ketemu, oh iya benar dia tuh melakukan kesalahan, punya aib, punya hal memalukan, diomongin ke orang, gibah. Dari suudzon lahir tajasus. Setelah tajasusnya berhasil menemukan aib orang, diomongin, gibah. 3-tiganya dilarang. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kenapa dilarang? Agar aib kita pun ditutup oleh Allah. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Selain ditutup aibnya, diampuni loh dosanya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati yaumal qiyamah." Allah ingin melepaskan, menyelamatkan salah seorang dari kalangan umatku pada hari kiamat. Orang itu dipanggil. Lalu Allah turunkan sater. Sater teh gordeng, penutup. Orang lain tidak melihat, tidak mendengar. Hanya Allah dengan orang mukmin itu berdua. Allah bertanya,
Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza? Kamu ngaku enggak terhadap dosa-dosamu ini pada hari ini? Pada hari ini diungkit. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya mengaku. Terus semua dosanya itu diungkit oleh Allah. Hatta dhanna annahu qad halak. Sampai orang itu menyangka, saya binasa, akan diazab nih. Karena apa? Karena dosa-dosanya yang banyak. Itu belum semua yang diungkit itu. Baru yang sebagian besar lainnya belum. Saya kayaknya disiksa nih, diazab. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Aku telah tutupi semua dosa-dosamu itu di dunia. Orang lain gak tahu bahwa kamu punya dosa ini, punya aib itu, punya maksiat ini. Allah rahasiakan, Allah tutup dari orang lain. Dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Lihat, orang ini banyak dosa, tapi di dunia ditutup, orang lain gak tahu. Orang lain nyangka ini orang soleh padahal banyak dosa, karena Allah merahasiakan dosa-dosanya dalam pandangan orang lain. Di akhirat diampuni dosanya. Inilah yang disebut dengan maghfirah. Salah satu penyebabnya adalah orang ini juga menutup aib orang lain. Orang lain punya aib, ditutup. Dan menutup aib orang lain, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Rasulullah SAW, Inna allaha hayyun satirun yuhibbul haya was satr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat malu, mencintai sifat penutup, menutupi aib, baik aib diri ataupun aib orang lain yang kita ketahui. Lihat, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita menutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Kalau kita membuka aib orang, Allah akan buka aib kita tuh. Kalau Allah membuka aib kita, semua orang nanti mengetahui. Tak akan ada suatu pun dari aib kita yang bisa kita sembunyikan tuh. Menutup aib orang berarti menutup aib diri sendiri. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa orang yang memudahkan urusan seorang muslim, Allah akan mudahkan urusan dia. Lihat, al-jaza min jinsil amal. Kita melepaskan orang lain dari kesulitan, kita akan dilepaskan dari kesulitan dunia akhirat oleh Allah. Kita memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Kita menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Sampai di akhir hadis ini Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong, ingin dimudahkan, ingin ditutup aibnya, ingin dilepaskan dari kesulitan oleh Allah, lakukan itu ke orang lain. Jadi ternyata memberikan kepedulian, perhatian, pertolongan kepada orang lain, pertama dibalas oleh Allah dunia akhirat. Yang kedua, kira-kira orang yang kita tolong, kita bantu, kita tutup auratnya, kita lepaskan dia dari kesulitan, kita mudahkan urusan dia. Kalau ada hutang kita lunasi, kita lunaskan.
Kira-kira perasaan orang itu kepada kita gimana? Pasti cinta, pasti suka, pasti senang. Akhirnya merapat, akhirnya mendekat, akhirnya bersahabat, akhirnya bersaudara, akhirnya bersatu padu. Jadi kemuliaan akhlak yang kita tunjukkan kepada orang lain itu membentuk ukhuwah antara kita dengan dia. Dia akan merapat, dia akan mendekat, dia akan memberikan feedback kepada kita, mencintai, membalas kebaikan kita. Kalau kita kesulitan, dia akan membantu kita. Kalau kita butuh pertolongan, dia akan menolong kita. Kalau kita umpamanya punya aib dan dia tahu aib kita, dia akan menutupi aib kita. Seperti itulah. Kalau pergaulan persaudaraan sama mukmin seperti ini, Masya Allah, indahnya luar biasa. Nyamannya hidup dalam kehidupan dunia ini luar biasa. Betah memiliki lingkungan seperti itu. Dan inilah cinta, kasih sayang, persaudaraan, persahabatan yang dilandasi ketakwaan abadi itu sampai hari kiamat. Adapun kalau persahabatan, persaudaraan, pertemanan, kasih sayang dilandasinya dengan kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat, bukan ketakwaan, dijamin berubah jadi musuh. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Zukhruf 67, Allah menyatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, persaudaraan, cinta dan kasih sayang akan berubah menjadi musuh. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat. Kecuali orang-orang bertakwa. Kalau orang bertakwa tadi persahabatan dilandasi dengan ketakwaan. Akan dibatasi dengan rambu-rambu syariat. Kalau untuk kepentingan dunia, di dunia aja sudah berubah menjadi musuh. Ada enggak tadinya bersahabat erat karena ada perselisihan kepentingan dunia berubah jadi musuh? Saudara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Allah menyatakan di dalam Al-Quran tuh, Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati, waspada kalian akan hal itu. Ini hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, adik dengan kakak, atau seseorang dengan sahabatnya, dengan kerabatnya, dengan teman dekatnya, tapi tidak dilandasi oleh ketakwaan, dilandasi oleh kepentingan duniawi. Ada nggak adik dan kakak silih kadek berebut warisan? Ada banyak. Ada nggak orang tua dengan anak berantem gara-gara berebut harta? Ada banyak. Ada nggak suami istri yang tadinya saling mencintai lalu berantem, bercerai, lalu menjadi musuh karena berebut urusan dunia? Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena hubungan mereka tidak dimanage oleh ketakwaan, oleh keimanan, oleh syariat, oleh kemuliaan akhlak, maka berubah menjadi musuh di dunia sampai di akhirat nanti. Jadi itulah cara yang kedua untuk menjaga ukhuwah. Pertama, pupuk keimanan, karena iman melahirkan rasa cinta kepada sama mukmin. Yang kedua, berikan perhatian, kepedulian, pertolongan, bantuan kepada sama mukmin. Lakukan amal baik, tunjukkan kemuliaan akhlak kepada sesama mukmin, maka dijamin ukhuwah akan terjaga. Ada 3 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat menyatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku tentang 3 hal. Coba perhatikan 3 hal ini. 3 hal ini penjaga ukhuwah Islamiyah. Pertama, ittaqillah haitsu ma kunta.
Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa, iman. Terus wa'at bisayyah al-hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Ini dua-duanya muamalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dan menutup dosa dengan kebaikan. Ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hubungan vertikal dia kepada Allah diperhatikan, hubungan horizontal dia kepada sama manusia diperhatikan, dijamin selamat. Dijamin dia bahagia. Dijamin dia tidak akan binasa terkena murka azab Allah dunia dan akhirat. Karena apa? Menjaga hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Sebab dua hal ini berkaitan. Hubungan baik dengan Allah, iman, takwa, tauhid, akidah. Hubungan baik dengan sesama manusia, ini akhlak. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan dua-duanya merupakan lem perekat ukhuwah Islamiyah. Tali pengikat persaudaraan dan persahabatan yang sangat kuat. Inilah cara kedua. Ketiga, untuk menjaga ukhuwah, hindari, jauhi perusak ukhuwah yang merusak persaudaraan, yang mengundang kebencian, kedengkian orang kepada kita, yang menghapus rasa suka, rasa cinta, rasa sayang orang kepada kita. Hindarkan sejauh-jauhnya. Yaitu apa? Jangan menzalimi mereka, jangan menyakiti mereka, jangan menyinggung mereka, jangan menghina mereka, jangan merendahkan, jangan melecehkan. Pokoknya jangan membuat mereka tidak nyaman dengan ucapan dan perbuatan kita. Makanya semuanya itu dilarang keras. Pertama ada larangan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling menghina. Laki ke laki, perempuan ke perempuan, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Pokoknya jangan saling menghina. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan merendahkan orang lain. Jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Si hitam, si jebleh, si kembu, si pesek, si borontok, macam-macam gitu. Jangan. Walaupun kenyataannya begitu. Jangan. Dia tidak suka, dia tersinggung diberi gelar-gelar yang buruk. Jangan suudzon. Jangan tajasus, jangan ghibah, itu larangan, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW menakut-nakuti agar kita menjauhi perbuatan seperti itu. Gimana cara menakut-nakutinya? Yaitu dengan cara terancam bangkrut di akhirat. Muflis. Bahasa Garut nama bangkrut teh modiste, modal ledis becus ente. Kalau kita dagang punya modal ya, modal habis, barang habis, uang nggak ada, itu modiste. Bangkrut itu utang seuduk-uduk, modalnya itu minjem loh. Rugi apa tidak? Berlipat kerugiannya. Nah itu akan teralami di akhirat oleh orang yang zalim kepada sama manusia. Siapa yang zalim itu? Menyakiti orang. Dengan menghina, mencaci, menggibahi, suudzon dan seterusnya. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut?
Para sahabat menyangka ini pertanyaan duniawi, masalah ekonomi. Bangkrut itu kan istilah ekonomi ya, makanya berani menjawab. Biasanya kalau ditanya urusan agama mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini menjawab. Al-muflisu, kata mereka, orang yang muflis itu adalah la malalahu wala bata. Orang yang nggak punya harta, nggak punya kekayaan. Kata Nabi, bukan. Orang yang muflis adalah orang yang man ata yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari sholat, dari saum, dari semua kebaikannya. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka damma hadza dan seterusnya. Tapi dulu dia waktu di dunia pernah berbuat dolim, menuduh orang lain, menumpahkan darah, menghina, berbuat dolim, ghibah dan seterusnya. Apa akibatnya? Diambil pahala dari orang-orang yang pernah didolimi. Kita pernah berkata kepada orang, hei monyet, itu sama dengan ngasih pahala. Nih pahala saya untukmu. Terus sampai semua orang yang pernah dizoliminya itu ngontri panjang tuh. Nagih pahala kita. Pahala kita sedikit habis. Yang ngantri masih banyak. Apa yang terjadi? Dosa orang-orang yang ngantri diambil ditimpakan kepada kita. Pahala habis, dosa numpuk. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Sebab pahala modal untuk bahagia di akhirat. Nggak ada lagi modal untuk bahagia. Bangkrut dia. Yang ada dosa bertumpuk, diazab. Dan itu akibat perbuatan buruk kita kepada orang lain. Apapun bentuknya, menghina ke, menzolimi ke, melecehkan ke, memerahi habis-habisan, atau mengambil barangnya, atau menyakiti fisiknya, menyakiti psikisnya, macam-macam gitu. Itu merugikan diri kita, menguntungkan korban kezaliman kita. Pahala kita diambil, di-offer ke dia. Dosa dia diambil, di-offer ke kita. Kita nambah dosa, kurang pahala, habis pahala. Takut nggak kita? Takut. Sholat kita ingin dapat pahala, ngaji kita ingin dapat pahala. Setelah ditumpuk kita bagi-bagi ke orang. Karena kita berbuat zalim kepada mereka. Mengerikan. Makanya Nabi SAW menyebut semua kezaliman dengan sebutan haliqah. La aqulu yahluqu ar-ra's wa innama yahluqu ad-din. Aku tidak berkata orang itu tukang cukur, tapi bukan tukang cukur rambut, tapi tukang cukur agama. Pelaksanaan dari agama kita yang menghasilkan pahala dipotong diberikan kepada orang lain. Habis pahala kita, numpuk dosa kita. Mengerikan nasib orang ini. Karena itulah pertama, hindari menyakiti orang, menzalimi orang. Pertama, pahala kita habis, dosa kita numpuk. Kedua, menyakiti orang menimbulkan kebencian, kedengkian, permusuhan kepada kita. Orang yang kita zalimi, yang kita hina, yang kita rendahkan, yang kita jahati, pasti benci ke kita. Kalau benci apa yang terjadi? Menjauh, renggang, memusuhi, bahkan tak mustahil balik menyerang kita, rusak ukhuwah tuh. Maka lahir perpecah belahan, hubungan renggang. Kalau hubungan sudah renggang, sudah nggak bagus, apalagi bertetangga, apalagi bersaudara, nggak nyaman hidup seperti itu di lingkungan orang yang membenci kita dan yang kita benci. Pas lagi jalan ketemu orang itu, aduh deg, hati nggak nyaman kan gitu ya. Kenapa sampai demikian? Karena kejahatan yang kita lakukan. Karena itulah poin yang ketiga untuk memelihara ukhuwah adalah
Jauhi perusak ukhuwah. Jangan berbuat zalim ke orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Jangan menyinggung orang lain. Jangan mengundang kebencian orang lain. Intinya jangan zalim, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Jadi yang pertama pupuk iman. Yang kedua, lakukan sebanyak mungkin kebaikan kepada sebanyak mungkin orang. Yang ketiga, hindarkan kejahatan, kezaliman kepada orang lain. Keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kan tadi kita tahu yang menyatukan hati-hati kita siapa? Allah. Minta kepada Allah agar hati kita itu disatukan dengan hati sesama mukmin. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman ka qalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati semua manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah balikkan itu hati sekehendaknya. Termasuk apakah orang itu mau membenci kita, mau mencintai kita, Allah yang ngatur tuh. Allah yang membolak-balikan, termasuk apa kita akan benci atau cinta ke orang lain, Allah juga yang ngatur tuh. Karena itu minta kepada Allah agar mencabut dengki, benci, suudzon kepada sama dan memberikan yang sebaliknya. Makanya dalam surah Al-Hasyr ada doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa la taj'al fi qulubina ghill. Janganlah engkau berikan kepada hati kami perasaan dengki kepada sesama mukmin. Cabut kebencian, kedengkian kepada sesama mukmin dari hati kita. Anugerahkan rasa cinta, kasih sayang kepada sesama mukmin dalam hati kita. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah poin yang keberapa? Yang keempat. Terakhir yang kelima, singkat saja, waktunya habis. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, tingkatkan ibadah, perbaiki sholat. Hayati ketika kita berzikir, berdoa, baca Al-Quran. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya. Maka akibatnya Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Zunnun al-Misri rahimahullah menyatakan, para ulama suka saling memberi wasiat, saling menyurati, memberi wasiat dengan 3 hal. Lakukan 3 hal, Allah akan berikan 3 keutamaan. Pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Ini panjang itu penjelasannya. Kenapa demikian? Kalau hubungan kita dengan Allah rusak, Allah rusak hubungan kita dengan sama manusia. Baik manusia itu tetangga, teman, bahkan orang terdekat, istri, anak, pembantu, bahkan kendaraan atau binatang tunggangan kita. Allah menyatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Apa saja musibah yang menimpamu itu karena dosa-dosamu. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, dia menyatakan, in asaitullaha ra'aitu athara dzalika fi khuluqi ahli wa auladi wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah,
Aku melihat dampak buruk maksiatku kepada Allah dalam hal buruknya akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Tiba-tiba istri yang tadinya taat, yang tadinya lembut, tiba-tiba manyun, tiba-tiba membangkang. Anak yang tadinya nurut, tiba-tiba melawan. Binatang tunggangan yang biasa menurut, tiba-tiba ngadat. Kalau sekarang motor mobil mogokan wae. Tidak mogok karena baru gitu ya, bus teh kempes. Tidak kempes karena bannya terbuat dari besi, jeger, nabrak, macam-macam tuh. Kata Fudail bin Iyad, itu dampak buruk dari maksiatku kepada Allah Azza wa Jalla. Buruknya hubungan kita dengan Allah akan Allah azab dengan dirusaknya hubungan kita dengan sesama manusia. Makanya salah satu di antara wasiat para ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, perbaiki sholatnya tuh, perbaiki ibadahnya tuh, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, komunikasi yang lebih intensif dengan Allah Azza wa Jalla, taati perintahnya, jauhi larangannya. Itu menunjukkan dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Manusianya, sekitar dia, teman dia, saudara dia, kerabat dia, Allah akan kondisikan hatinya untuk menyenangkan dia. Nurut, taat, patuh, sayang, cinta kepada dia. Jadi rusaknya hubungan kita dengan sama manusia itu efek dampak buruk dari rusaknya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang keempat, kelima ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Cukup 5 poin aja dulu ya, waktunya sudah mau habis, sudah mau maghrib. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang ya. Pertanyaan pertama, materi 10 menit lagi. Oh, ini udah 20 menit yang lalu. Ustaz, bagaimana cara menjaga ukhuwah? Kan barusan dilakukan, dijelaskan. Sedangkan kita sering dilukai. Taib. Kalau kita dilukai, perasaan pasti ya, bukan fisik. Sering dibully, dizolimi, difitnah, dihina. Saya sering jelaskan bagaimana caranya agar kita tidak kesal, tidak sakit hati, tidak jengkel, tidak dendam. Caranya adalah yakini kezaliman orang kepada kita itu lebih banyak menguntungkan kita daripada merugikan. Apa keuntungan? Pertama, dengan dilukai dosa kita gugur. Kedua, pahala bertambah. Ketiga, karena kita dizalimi, doa kita makbul. Da'watul mazlum mustajabatun wa in kana fajiro. Doa orang yang dizalimi mustajab, walaupun dia orang durhaka. Keempat, kemuliaannya diangkat lebih tinggi oleh Allah. Kelima, setelah musibah, dihina, dibuli, dilukai itu berlalu, Allah akan berikan balasan 2 kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali kalimat yang sama diulang, maknanya apa? Setelah 1 kesulitan, Allah akan berikan 2 kemudahan. Lihat keuntungan orang yang dizalimi ya. Maka bayangkan itu, kita akan optimis, besar hati, lapang dada. Alhamdulillah dosa gugur, pahala nambah. Doa saya makbul nih, kalau saya doakan keburukan dia kena tuh. Ya, dengan cara seperti itu insya Allah kita tidak akan kecil hati, tidak akan sedih, tidak akan kesal ya.
minta dijelaskan secara detil. Mencintai Allah, teman karena Allah, mencintai teman karena Allah. Mencintai orang lain karena Allah adalah mencintai orang itu karena keimanannya. Tidak dilihat hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaan. Asal dia iman, keimanannya tampak dalam ibadah, akhlak, ucapan, perilakunya, wajib kita cintai. Walaupun miskin, rakyat jelata, gak punya jabatan, pangkat, dan seterusnya. Ya, ikhlas tulus karena keimanan yang dimiliki. Kalau yang bukan karena Allah, cintanya itu karena duniawinya. Karena dia kaya, kita sukai dia. Semoga kecipratan. Karena dia berkuasa, berpangkat, punya jabatan, kita mencintai mau buruk, mau baik. Mau jahat, mau tidak. Karena kuasa, karena kaya, kita cintai. Itu karena dunia, ya. Bukan karena keimanannya. Bagaimana cara mengimani diri sendiri? Mengimani diri sendiri maksudnya iman maka kepada Allah, kepada Rasul, kepada rukun iman yang 6, bukan kepada diri sendiri. Bagaimana cara menjaga lisan? Berbicaralah yang baik atau diam. Pikirkan, ini omongannya baik atau buruk. Kalau baik katakan, kalau buruk diam. Ya. Ini harus jadi judul tablik akbar tersendiri. Judulnya keutamaan menjaga lisan. Atau awas bahaya lisan. Atau yang sejenis itulah ya. Apa indikator atau tanda-tanda bahwa cinta dengan saudaranya adalah cinta karena Allah tadi ya. Kita mencintai dia itu karena keimanan, karena Islam yang dia terapkan, yang dia amalkan ya. Bukan karena kekayaannya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya dan seterusnya, bukan ya. Ustadz Badin Naros, mangga. Gimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada saudara? Tadi sudah dijelaskan. Lakukan 5 hal. Pertama, pupuk iman. Ya, pupuk keimanan. Dengan kuatnya iman bakal muncul kesadaran sama mukmin bersaudara, nanti kita akan mencintainya. Ya. Sudah dijelaskan. Apa hukumnya mencintai saudara? Wajib tadi. Sesama mukmin wajib saling mencintai. Maksudnya cinta imani, bukan cinta syahwat ke lawan jenis, bukan. Cinta imani. Terakhir, adakah di antara kalian yang ingin ikut serta dalam pembangunan Masjid At-Taufik Kampung Pasir Domas Garut? Sudah saya bacakan ya. Semoga ada ya. Ya, sudah cukup sampai di sini. Mohon maaf terburu-buru karena waktunya juga terbatas. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.